Jah Rastafari. Salam waspada, Salam waspada untuk semua umat manusia. Jangan sampai kita terlena pada dunia. Dunia ini sudah di zaman akhirnya. Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Angkara murka sudah waktunya hancur sirna. Alam semesta sudah memilih siapa korbannya, dan tak akan ada yang bisa menolongnya. Remember and be alert, remember and be alert. Dumadi Rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga pagi hari ini kita jauh-jauh dari Palangkaraya Nusantara Klaten sudah berada di Sendang Pikulun Nagaraja ya Pak De, Sumur Jelotundo di Sukolilo Pati Pak De. Nah ini kita semua akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak De Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak De waktu dan tempat saya haturkan Pak De. Ayo, salamet sama ke boyo kono ya. Kok ceto paparan papan kene kadang iki ya disambut karo tuan pemae sing Inopati. Pati nilai yo ngerti bapak kada susule pati ketang singkat lho ya. Nggih. Ayo di tenangake kok iso diarani pati kepiye jenenge ngono ya. Hartos ini. Nggih. Kula hartos ini. Semoga. Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Ini Pak De Togo di sini mau membabar tempat ini Sendang Pikulun Nagaraja Sumur Jelotundo di Sukolilo ini. Tapi karena ini ada tuan rumah saudara yang dari Pati, ini Pak De Togo ingin bertanya secara singkat Pati ya Pak De. Monggo Kang, akan menyampaikan secara singkat Pati, berdirinya Pati. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah Romo Pak De Togo bersama Kang Moyo serta saudara-saudaraku sekalian dari Palenggan Kauripan berkenan hadir di Tlatah Pati Bumi Minatani. Tapi dulu ini namanya Pati Pesantenan. Oh nggih. Pati Pesantenan itu artinya Pati merupakan pesan yang nyata. Pesantenan. Dari apa sejarah berdirinya Kota Pati atau Babat Pati, sedikit-sedikit kami sampaikan menurut yang kami mengerti. Kami sendiri juga bukan ahli sejarah, kami sendiri masyarakat biasa. Yang cerita rakyat tersebut kami terima, kami ketahui juga dari tutur tinular dari masyarakat ke masyarakat hingga sampai kepada kami. Ya diawali dulu itu Pati itu sebelum menjadi Pati itu masih berada pada kadipaten pecahan-pecahan, diantaranya itu adalah Paranggaruda yang wilayahnya di daerah Gabus, kemudian Carangsoko di daerah Juwana, kemudian Mojosemi yaitu ada di pesisir utara.
Nah, pada waktu itu dari dua kadipaten Pati ini membina kekeluargaan dengan cara perjodohan, yaitu antara Kadipaten Paranggaruda dan Kadipaten Carangsoko. Nah, yang Carangsoko ini putrinya bernama Rayong Bulan. Nah, dijodohkan dengan putra Adipati Paranggaruda. Nah, ini namanya saya lupa ya. Oh, sudah kenali. Lupa ya, maaf ini. Nah, kebetulan ini temanten putri kagak begitu suka dengan pengantin laki-lakinya ini, mungkin kurang tampan atau mungkin kelihatan macam rada-rada idiot kayak gitulah, sehingga tidak begitu suka. Akan tetapi justru melihat ketampanan daripada Dalang Sopoyono ini, Rayong Wulan ini tertarik, dan kayaknya mereka seperti mendapat kode atau isyarat tertentu bahwa mereka saling jatuh cinta. Nah, sehingga pada malam pagelaran tontonan wayang kulit itu buatlah ulah atau ontran-ontran yang kebetulan Dalang Sopoyono ini juga termasuk tokoh spiritual yang mumpuni, yang diberkati dengan berbagai kesaktian. Nah, pada pagelaran tersebut, pas di tengah-tengahnya ramainya suasana pagelaran, dibuatlah itu semua lampu itu padam, hingga akhirnya pengantin putri ini diculiklah sama si Dalang, dibawa kabur dari Dalang Sopoyono. Nah, sedang Sopoyono kabur bersama sindennya, di perempuannya, yaitu dua adiknya itu tadi yang menjadi pesinden. Kemudian dikejarlah itu Dalang Sopoyono sehingga terjadi peperangan yang mana dari Kadipaten Carangsoko ini dikuati seorang senopati, yaitu Yuyurumbung. Yuyurumbung termasuk ini tokoh spiritual yang mumpuni juga, yang juga mempunyai kesaktian, sehingga mereka saling beradu kekuatan. Akan tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Sopoyono, bahkan sampai akhirnya karena Sopoyono juga merasa ada perasaan bersalah karena membawa kabur tuan rumah yang nanggap, maka tetap berada pada pelarian hingga di suatu daerah ini dia merasa kehausan. Di tengah tegalan itu, kemudian di situ di sawah itu ketemu timun, ada petani yang nanam timun, dia ngambil timunnya. Kemudian yang punya sawah, pemilik petani ini ketemu tahu kalau timunnya itu pada dicuri. Nah, maka terjadilah perdebatan di sana, kenapa kamu nyuri timun saya, kayak begitu. Tapi bilangnya adik-adiknya Sopoyono ini, tadi kami sudah meminta. Kamu minta sama siapa? Tadi saya meminta sama pemilik lahan. Lah, mintamu bagaimana? Saya minta melalui batin. Katanya diperbolehkan. Nembung saya melalui batin. Katanya diperbolehkan. Ya, karena perut saya ini lapar dan haus. Kebetulan yang ada yang kami temui timun. Ya maaf, dengan terpaksa saya inilah yang kami makan. Kalau kita terpaksa disalahkan, ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya pemilik sawah ini melihat kecantikan adik daripada Sopoyono ini, jatuh cinta. Dan ternyata si pemilik sawah itu ternyata juga bukan orang sembarangan. Dia adalah pembesar dari Kadipaten Mojosemi. Nah, hingga akhirnya itu diperistri sama pemilik sawah itu tadi, istri. Kemudian menyatu antara Carangsoko dengan Paranggaruda dengan Mojosemi. Kemudian Carangsoko dikalahkan.
Kemudian dari itu disatukanlah dari ketiga kadipaten ini menjadi satu. Nah, ternyata yang tadi itu, yang petani tadi itu adalah siapa? Joyo Kusumo. Ya. Ternyata dia jadi petani itu istilahnya ya nyamar lah, nyamar termasuk. Nah, ternyata dia itu Joyo Kusumo. Nah, kemudian setelah disatukan, kemudian didirikan Kadipaten Pati, dinamakan Pati Pesantenan. Nah, kemudian ya demikianlah kurang lebihnya diantaranya terjadi geger-geger, tapi ada hikmah di dalamnya, yaitu penyatuan. Penyatuan menjadi kadipaten yang lebih gede daripada yang pecah-pecah. Ya kurang lebihnya demikian yang saya tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dari Kang Tamto, muridnya Romo Togog dari Pati. Demikian waktu saya kembalikan Kang Moyo. Ya, alhamdulillah matur nuwun ya. Terima Senajan kasih. ora apal kabeh sesebutane jenenge ning wis runtut critane ngono ya. Sampun Pakde. Karena sing kele-kele jeneng apa wis jeneng wong lawas kuwi ora gampang ngono ya. Itu harus jadi jeneng wong saiki ngono ya. Wong jaman bene jenenge sok angel ngono ya. Dadi ki mos critane apik, dadi sithik nggih buka wawasan marang kowe kabeh ngono ya. Nggih pangerten ya. Sithik ngono ya. Lah, alhamdulillah terima kasih kepada Kang Tanto yang sudah menceritakan sejarah Pati. Itu sudah runtut walaupun ada nama-nama orang dulu yang lupa itu, tapi sudah baik, sudah runtut ya Pak. Dari cerita Kang Tanto tentang Pati ini nanti bisa dipakai kita sebagai wawasan kita, menambah kasanah keilmuan kita, ngoten ya Pak. Dadi dene critane wong kula kendang tekan seprene kuwi dramane mesti ana wae ngono ya. Makane disebut jenenge harta tahta Wanita Pakde. Saka critane wong lawas ngono ya. Makanya cerita dari orang kuno kendeng dulu, orang lawas dulu sampai sekarang itu ya seperti itu, dari godaan harta, tahta, dan wanita gitu ya Pak De. Itu udah dimulai sejak drama orang-orang lawas dulu Pak De. Dadi kuwi deke seputar kilasan wae ki paketen ora beda kaya kene iki papat panggonan kene iki belak ketemune Cakraja kelawan Kridarma. Rekalane lagi padha tirakat oleh papat panggonan kene. Sing dipercaya kene iki sing daya kekuatan anggone njalakake tugas-tugase utawa salahe cara basane saiki ngono ya. Iya Pak De. Lah begitu juga di tempat ini di Sendang ini itu tempat bertemunya Prabu Angling Dharma dengan Nagaraja gitu ya Pak De. Dan di tempat ini itu dipercaya bisa istilahnya itu membangkitkan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya ataupun risalah-risalahnya Pak. Ada saiki kondange sendange dadi sendang ketompo utawa deke panjuwunan kanggo wong sing butuh tompo ngono ya. Tapi sekarang ini terkenalnya itu adalah terkenal sendang untuk berobat. Jadi untuk permintaan orang-orang yang mau berobat Pak Di. Ada gini para siswa apalagi karepan Nusantara. Kuwi niate tata berkalap kuwi nyelarasake babakan unsure. Karena unsure menungso kuwi 80% saka banyu. Makane bicarane nyawiji kelawan unsure nggih bangun ketentreman toto rohanine gitu ya. Iya Pak De. Tapi kalau dari Balengan Kalpan Nusantara ini tujuannya untuk tadabbur alam, untuk menyelaraskan dari unsur kita. Karena apa? Unsur kita itu 80% dari air. Maka kita itu unsur kita itu diselaraskan gitu ya Pak De. Dadi babakan ana laku hukum kuwi ibaratnya siramu nyelarasake babakan banyu tetra kumala sing sakjerone telenging kalbu ya. Oke. Jadi kalau laku hukum itu sebenarnya kita itu menyelaraskan air tirta kumala yang ada di telenging hati Pak Di. Manfaatnya apa? Sing jenenge banyu kuwi unsur ketenangan.
aku ketentraman gitu ya. Nah, manfaatnya untuk apa? Yang namanya unsur air itu untuk ketenangan, untuk ketentraman gitu Pak. Karena apa sejenenge ilmu tenang tentrem kuwi larang regane ora gampang anggone nglakoni gitu ya. Nggih, Pak. Karena apa? Karena ilmu ketenangan, ketentraman itu mahal harganya, tidak mudah untuk menjalaninya, Pak. Makanya nek sregep anggone padha tirakat kuwi ora liya nek wis nemokke babagan tentreme keluarga, tentreme sosial masyarakat, tentreme negara. Berarti kuwi iso disebut aman gitu ya. Makanya kalau kita itu sregep atau rajin tirakat itu nanti akan menemukan ketentraman keluarga, ketentraman masyarakat ataupun ketentraman dalam bernegara, Pak. Lagi iso disebut aman. Nggih. Nek laku ngalor kidul ketan ngulon kok urung nemokake ketentreman, berarti durung aman, isih akeh sandungan ya. Lah itu baru dikatakan aman ya Pak De. Tapi kalau lakunya sudah ngalor ngidul ngetan ngulon tapi belum menemukan ketentraman ataupun ketenangan, berarti itu belum aman Pak De. Supaya nemokne ketentreman kuwi mau ya kudu ana tata carane, ana lakune. Ning ora iso diwedan. Ning babagan umum kaya mengene karena ora mungkin wong kabeh padha sepemahaman ya. Lah cara untuk menemukan ketenangan dan ketentraman itu ada lakunya, ada caranya, tapi tidak bisa diwedar di depan umum seperti ini karena tidak semua orang itu sepemahaman gitu ya Pak. Dadi nek pengen sinau babagan ketentreman ya kudu golek ahline sing wis iso tentrem marang keluargane, sosiale, masyarakate, lan negarane gitu ya. Jadi kalau kita itu mau mencari ketentraman, jadi kita itu harus mencari ahlinya atau orang yang sudah tentram keluarganya, sosialnya, masyarakatnya, ataupun dalam bernegaranya, Pak. Dadi besokanane kuwi pertukaran energi, nek sinau nek karo wong sing ngene positif, yo le positif gitu ya. Jadi itu istilahnya itu pertukaran energi. Kalau kita itu belajarnya, kalau kepada orang yang berenergi positif, nanti kita itu akan ketularan ini apa Pak? Ya kena dampaknya itu ya. Terkena dampaknya yang positif Pak. Karena apa rata-rata rajake menungso kuwi sing kandel kuwi sifat negatif. Longko sifat positif, makanya kudu golek guru sing iso nyelaras. Karena apa? Karena rata-rata para manusia itu yang banyak itu sifat negatifnya daripada sifat positifnya. Makanya harus bisa mencari guru yang bisa menyelaraskannya, Pak. Kata ora seto, penegarane sing kakean protes. Kemudian nak ketularan dampak, lah ngono. Nggih, Pak. Contohnya kalau belajar dengan kebo, keluarganya juga belum kena, sosial masyarakatnya juga nggak jelas gitu ya Pak. Dan kalau bernegara pun masih banyak protesnya gitu ya Pak. Nanti yang belajar sama kebo akan terkena dampaknya Pak. Kue kan titik, aku ada lelaku, nyatane melakukan tirakat wae. Kurang selaras secara pemikiran dan rasane gitu ya. Itu bisa dilihat dari dalam menjalankan lakunya, dalam bertirakat saja belum bisa selaras antara laku dan rasanya Pak. Makan laku tirakat sing dibahas malah pertobrutan. Nah, mau berjalan bertirakat di jalan itu malah yang dibahas itu pertobrutan Pak. Sehingga tadi mau geblaso Pak. Geblaso Pak. Jadi urung kapal dalane kemelinti dhisik. Nggih Pak. Nah, krebo memang ngoten niku Pak. Tenangan Pak. Jadi kudu kuwi dadi bisa-bisa benake nek jenenge lelaku kuwi saka mangkat kuwi kudu sadar iki aku diobake pangeranku, dene pangeranku, anggone lelaku kudu pinuju marang tentreme gayuh ketenangan kelawan dene pangeran. Ora kok gawe ketentraman marang ketobrutan. Ya Pak. Jadi besok lagi harus kita ingat kalau kita itu mau lelaku itu kita sadarkan diri kita sendiri kalau kita itu dijalankan pangeran,
untuk menjalani laku tirakat, untuk mencapai ketentraman dan ketenangan, bukanlah malah mencapai ketentraman pertobrutan ya Pak De. Jadi aku jadi rambutnya bahasa pertobrutan ini kok aneh kok Pak ya. Bahasane liburan genah Pak De. Nggih. Megurune karo nganu mbego Gimana kita ngarep? Nggih Pak De. Kula nggih mboten mudeng Pak De, pertobrutan Pak De. Wadah kok ya. Nggih, sami Pak De kalih kula Pak De. Ya, jadi kono kuwi Nggih. wis sampeyan jenenge nek lelaku nek diwae iki kudu bening ngono ya. Nggih. Pikirane rasane anggone lelaku kuwi ketemu papan panggonan dengan dewa ya kudu disadati diselah. Wati. Nggih. Ora kok malah mikir pertobrutan kuwi mawon ya. Nggih, Pak De. Sampun deh. Sampun. Nah ini sebagai peringatan besok lagi kalau kita itu ingin menjalani lagu di perjalanan itu kita harus sudah berpikiran bening. Jadi kita itu apa istilahnya itu fokus menuju tempat yang akan kita jadikan tempat untuk tirakat itu tadi Pak De. Tidak malah membahas pertobrutan ya Pak De. Ana bangsane Pak De terus kita beda mobil ora krungu masane. Ngono ya. Nggih. Apa kok kan aku sudah dadi loro seneng Pak mobil siji lan loro ne lah. Nggih Pak De. Dikira pas Pak De Sukino itu beda mobil tidak dengar kan bisa mecah jadi dua, bisa ikut mobil yang satunya. Ngono ya. Nggih Pak De. Ala ngene iki sok kudu hati-hati ngono ya. Nggih Pak De. Bahaya ini. Bahaya Pak. Intinya jangan sikat kalau untuk kuwi kan. Oh, gitu. Dadi pelu ra gendah. Nggih Pak De. Ada iki pikirane wis terkontaminasi lho. Nggih terkontaminasi Pak De. Nggih Pak De. Pun Pak De. Ya. Oke, ya intinya seperti itu peringatan bagi kita kalau kita itu ingin menjalani laku tirakat dari perjalanan kita itu sudah berpikiran bening dan apapun yang kita jumpai di perjalanan itu ya harus kita sadari dan selawati ngoten ya Pak De. Oke. Tetap berbahaya. Oke. Demikianlah wejangan-wejangan yang sudah disampaikan oleh Pak De Toko pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko pada siang hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagungin dumadi rahayu. Saat ini manusia sudah lupa batasannya, lupa diri hanya menuruti hawa